Bawa. Coba. Tak rumah kalau ya. Wah, lu sampai kata cul nih, Le. Tegalsari adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Di Tegalsari terdapat pondok pesantren tertua di Jawa yang bernama Gebang Tinatar Asuhan Kiai Ageng Hasan Besari, yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan wisata religi di Ponorogo. Pada era kolonial Belanda, Tegalsari merupakan tanah perdikan atau merdeka, yaitu desa istimewa yang bebas dari segala kewajiban membayar pajak pada kerajaan. Di desa ini juga tokoh nasional Hos Cokraminoto dilahirkan. Nah, saat ini saya posisi mengajak kalian untuk terbang di atas Masjid Tua Ponorogo, yaitu adalah Masjid Kiai Ageng Besari atau Masjid Tegalsari ya. Untuk pendirian desa Tegalsari ini secara singkat berawal dari seorang ulama bernama Kiai Ageng Muhammad Besari, dikenal juga nama Kiai Ageng Tegalsari, yang membangun pertapaan di hutan lebat yang membentang dari kaki Gunung Wilis sampai ke wilayah dataran Ponorogo. Ia hidup menyendiri dan sepenuhnya mengabadikan diri kepada Tuhan. Tak lama kemudian, banyak rekan seimannya datang untuk berguru kepadanya. Kiai Ageng mengajari mereka ilmu Al-Quran serta pelaksanaan ilahi dan Nabi Muhammad. Jumlah pengikutnya berangsur-angsur bertambah dan dengan segera berkembang ya. Daerah pertapaan ini kemudian menjadi desa yang pastinya berkembang pesat dan diberi nama Tegalsari. Baiklah sobat JL, ini saya menelusuri dan kanan saya ini merupakan dulu petilasan atau rumah tempat kediaman milik Kiai Ageng Muhammad Besari ya. Dan nama Tegalsari itu sendiri berasal dari kata Tegal yang berarti ladang. Hal ini merujuk pada kondisi desa yang awal mulanya berupa ladang sobat JL. Sementara kata sari berarti bunga, merujuk pada kondisi desa yang berkembang setelahnya ya. Dan sebelum tahun 1830, Ponorogo termasuk mancanegara timur. Daerah-daerah terluar atau provinsi-provinsi terjauh seperti Yogyakarta atau Surakarta, pada tahun tersebut pemerintah Hindia Belanda mengambil alih mancanegara timur, baik milik Jogja maupun Surakarta. Hal itu berarti bahwa desa Tegalsari berada di bawah administrasi pemerintah kolonial. Haluan pemerintah kolonial menetapkan bahwa lembaga keagamaan akan dibiarkan seperti pada mulanya ditentukan oleh raja-raja Jawa. Dengan demikian desa-desa perdikan juga mempertahankan statusnya. Dan pada tahun 1870-an, seperti kebanyakan desa perdikan, penduduk Tegalsari mewarisi tingkat kemakmuran materi yang berkecukupan. Rumah-rumah mereka pun tampak bersih. Tegalsari adalah salah satu desa terbesar di Kabupaten Ponorogo pada masa tersebut. Jumlah penduduknya saja mencapai 1.679 jiwa. Selain itu, sawahnya membentang luas sekitar 208 bau atau satu bau sama dengan 7.096 meter persegi. Jadi totalnya 147,6 hektar. Insya Allah. Dan di Tegalsari terdapat juga pula pasar wage yang cukup besar, menumbuhkan aktivitas ekonomi penduduk dan membuat desa menjadi makmur ya Sobat JL. Untuk secara administrasi, Tegalsari sendiri terletak di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Posisinya dibatasi oleh wilayah desa tetangga seperti sebelah utara Desa Jabung dan Gandu di Kecamatan Marak, sebelah timur Desa Mojorejo dan Karanggebang di Kecamatan Jetis, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Jetis dan Wonoketro di Kecamatan Jetis, dan barat Desa Wonoketro di Kecamatan Jetis, Sobat JL. Di desa Tegalsari sendiri terdiri dari 3 dukuh ya, yaitu Stono, Jinontro, dan Gendol. Masing-masing dukuh dipimpin oleh seorang kamitua atau kepala dusun. Dari 3 dukuh tersebut terbagi menjadi 6 rukun warga dan 16 rukun tetangga. Berdasarkan data BPBS Ponorogo, jumlah penduduk Tegalsari pada tahun 2019 adalah 1.681 jiwa. Dan kali ini nanti setelah saya terbang dari kaki Gunung Wilis, pastinya nanti akan saya ajak kalian meluncur. Ini tepatnya saya ngevlog di hari Jumat ya. Kebetulan saya waktu itu mau Jumatan dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk hadir
di acara momentum yang sangat spesial ya Sobat JL. Kenapa? Waktu Jumat ini siang ya, Jumatan pastinya kita berada di Masjid Tua, Masjid Tegalsari, dan kebetulan nanti di sana nanti akan ada sosok tamu spesial, yaitu adalah Habib Husein Al-Jafar ya. Nah, ini dimana posisi saya sedang persiapan mau melaksanakan ibadah sholat Jumat serta menunggu kehadiran sosok seorang Habib ya, atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga seorang pendakwah ya, namanya adalah Habib Husein Jafar ya, yang saat ini memang sedang mencuri perhatian lantaran karakternya dalam berdakwah itu terbilang cukup unik dan bisa menyelami oleh generasi milenial ya untuk saat ini ya. Dan Habib Jafar sendiri pastinya memiliki nama lengkap Husein Jafar Al-Hadar. Ia lahir di Bondowoso, Jawa Timur pada tanggal 21 Juni 1988. Nah, ini pas saat saya sebelum menunggu kedatangan Habib Husein Jafar, kita melihat ke dalam masjid ya. Seperti inilah kondisi terkini saat saya ngevlog di Masjid Kyai Ageng Besari yang tepatnya di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dan ini saya sedang menunggu detik-detik di mana kehadiran Habib Jafar dan Bupati Ponorogo saat ini, yaitu adalah Bapak Bupati Sugiri Sancoko ya. Dan kembali lagi soal Habib Jafar Husein tadi ya. Untuk keunikan Habib Jafar ini dalam berdakwah terlihat dari bagaimana dirinya memanfaatkan teknologi dan media sosial yang ada saat ini. Beliau terjun menjadi seorang konten kreator dan mengembangkan channel YouTube-nya miliknya bernama Jeda Nulis. Dalam kanal YouTube-nya tersebut, Habib Jafar menyuguhkan beragam konten yang menarik dan juga kekinian. Nah, ini kedatangan detik-detik di mana kedatangan sosok seorang habaib atau zuriyahnya Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kita sebagai warga Ponorogo pastinya bangga, alhamdulillah bersyukur ya. Kabarnya ini juga Habib Husein ini nanti kabarnya diagendakan 1 bulan sekali itu akan berdakwah, akan syiar agama di Ponorogo, pastinya untuk generasi milenial seperti kita ini ya Sobat JL. Dan kembali lagi ke Habib Jafar tidak tampil sebagai seorang pendakwah yang kaku ya, melainkan ia tampil dengan beragam kreativitas dalam menyampaikan dakwahnya. Tujuannya tentu untuk menarik kedekatan dengan anak-anak muda melalui medsos atau media sosial agar ingin belajar dan memperdalam ilmu agama Islam pastinya. Di dalam kanal YouTube-nya, Habib Jafar kerap berkolaborasi dengan beberapa public figure yang mewakili sosok anak muda saat ini. Habib Husein Jafar Al-Hadar sering berkolaborasi juga dengan komedian Tritan Muslim dan Coki Pardede di Majelis Lucu Indonesia. Mereka berkolaborasi melalui kultum pemuda tersesat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan anak muda dari berbagai latar agama, suku, budaya yang disampaikan melalui medsos. Habib Jafar juga memiliki karakter tersendiri dalam menyampaikan nilai-nilai Islam yang sangat dekat dengan anak muda zaman sekarang. Nah, ini saat ini kita sedang ziarah wali, tepatnya di makam Kiai Muhammad Ageng Besari ya, dan ini kita lihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Bapak Bupati Sugiri Sancoko beserta juga dengan Habib Jafar ya Sobat JL. Nah, ini Masya Allah, ini merupakan tamu spesial yang sebenarnya tidak diundang ya Sobat JL ya. Kebetulan waktu paginya itu ada acara halal bihalal ya di Kabupaten Ponorogo, dan ini siangnya itu lanjut ibadah sholat Jumat beserta dengan Bapak Bupati Sugiri Sancoko sekaligus ziarah makom ya. Nah, seperti ziarah makom ini pastinya untuk kita semua pastinya hikmahnya itu mengingatkan kita bahwa kita semua itu pastinya bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Tuhan ya pastinya. Kita harus mengingat dengan salah satunya dengan menziarahi para leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita pastinya. Nah, ini adalah suri tauladan yang patut kita tiru ya Sobat JL, seperti yang dilakukan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Sugiri Sancoko beserta dengan Habib Jafar ya. Dan tak hanya di YouTube saja ya Sobat JL ya, Habib Jafar ini juga aktif di media sosial Instagram. Ia juga aktif membuat konten video singkat dengan bahasan umum yang kemudian dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Seperti dalam unggahannya baru-baru ini, Habib Jafar membahas tentang puasa. Dalam unggahannya tersebut berisi tentang ibadah puasa yang sebenarnya tidak harus untuk diumbar-umbar. Selain itu, dalam video yang Habib Jafar unggah tersebut menjelaskan tentang tidak layaknya sesama hamba saling menghakimi,
melainkan untuk terus berpikir positif. Masya Allah. Dan lebih lanjut lagi, di akhir videonya Habib Jafar menegaskan tentang baik buruknya seorang itu bukan berasal dari mata manusia, melainkan dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya alhamdulillah berkesempatan untuk bersuah foto ya. Memang beliau itu orangnya tuh humble dan friendly ya. Nah ini saat ini sesi keluar ya. Ini setelah ziarah wali, ziarah makom. Ini beserta dengan Bapak Bupati Sugiri Sanjoko. Dan ini nanti sebentar lagi mau foto-foto dengan para anak pondok pesantren di Tegalsari ya. Karena memang Tegalsari itu selain masjid tua juga dulunya sampai sekarang pun juga masih ada tempat pusat pendidikan agama Islam ya. Nah ini kita sedang menunggu detik-detik dengan Habib Jafar berfoto bareng dengan para anak pondok pesantren di Tegalsari ini ya pastinya ya. Silakan bagi kalian yang mungkin berasal dari luar Ponorogo mau hendak ke Ponorogo dan sekaligus ingin berwisata religi, pastinya tidak salah lagi bila kalian datang ke Masjid Kiai Ageng Muhammad Besari atau Masjid Tegalsari ya. Itu pasti semua orang pasti tahu ya, karena memang masjid ini masjid tua dan hampir seluruh pelosok Indonesia itu sudah mengenal yang namanya sosok Kiai Ageng Muhammad Besari ya. Nah ini posisi mau pamitan pulang ya, dan mungkin vlog saya cukup saya akhiri sampai di sini ya Sobat JL. Bila ada kurangnya saya mohon maaf dalam penyampaian, dan saya akhiri sampai di sini. See you, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu keep play safe dan pastikan selalu dukung channel YouTube saya agar pastinya kedepannya bisa berkembang dan bisa menghasilkan karya-karya yang bisa mungkin menginspirasi kalian, membuat motivasi kalian ya. Salam, Bib. Makasih Bib. Sehat-sehat, Bib. Silakan. Ya. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا